Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student. Masih bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist struktur data. Kita masuk di episode ke-8. Kita akan membahas mengenai tree. Jadi di video kali ini kita akan membahas tree, mengenai konsepnya terlebih dahulu. Nah, untuk implementasinya kita akan implementasi di video selanjutnya. Jadi di video kali ini kita full untuk yang teori atau konsep dari struktur data tree ini. Jadi sebelum kita ke konsepnya, di video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama konsep dari struktur data tree, kemudian level dan derajat pada tree, istilah dan hubungan komponen pada struktur data tree, definisi tree, ordered dan unordered tree, konsep binary tree, jenis-jenis binary tree, tree transversal, dan yang terakhir operasi pada struktur data tree. Jadi sedikit gambaran, kalau misalnya tree itu kan artinya pohon gitu ya. Nah, kalau yang sebenarnya mungkin seperti ini pohon. Jadi awalnya dari akar, ya nyabang, batang, dan menjadi daun di ujung. Gitu. Nah, dan di struktur data tree ini, kita bacanya terbalik. Dari atas, nyabang, dan daunnya di bawah. Jadi yang pucuk. Gitu ya. Jadi D, I, J, H, F itu daunnya. Oke, jadi agak sedikit terbalik. Itu untuk yang struktur data tree. Gitu. Nah, lalu konsep dari struktur data tree ini sendiri apa? Oke, jadi konsep struktur data yang terdiri dari akar dan simpul-simpul yang berada di bawahnya. Oke, jadi ada akar. Akar itu paling atas. Itu ya awal mulanya. Kemudian simpul-simpul yang berada di bawahnya, cabang dari akarnya. Gitu. Kemudian struktur data yang menunjukkan hubungan bertingkat memiliki hierarki. Artinya gini, hubungan bertingkat memiliki hierarki itu artinya elemen di bawahnya atau simpul-simpul di bawahnya, data di bawahnya, itu akan selalu berhubungan dengan data sebelumnya. Kenapa? Karena ketika data atau simpul sebelumnya atau di atasnya itu nggak ada, otomatis simpul di bawahnya nggak mungkin ada. Contoh, di sini saya dan adik saya. Ini nggak mungkin ada kalau misalnya nggak ada bapak kami gitu. Ya, jadi saling berhubungan atau memiliki hierarki, begitu. Merupakan data yang tidak linear, yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarki, atau hierarki kan artinya bisa urutan, bisa tingkatan, bisa kedudukan gitu ya, antar elemen-elemennya. Jadi kalau kita lihat di sini, datanya tidak linear. Ya, tidak seperti array, tidak seperti linked list. Kalau misalnya array, itu kan berurutan gitu ya. Jadi dari 1, 2, 3, data keempat, dan lain sebagainya. Artinya datanya satu per satu. Dan saling berurutan, sejalur. Gitu. Nah, sedangkan di konsep struktur data tree ini tidak. Jadi kalau misalnya sejalur, berarti dari kakek, bapak, saya. Udah, satu jalur. Di sini enggak. Jadi dari kakek nyabang, gitu ya. Nyabang, bapak dan paman. Nah, dari bapak nyabang lagi. Jadi tidak linear. Ya, tidak lurus begitu. Jadi nyabang. Itu maksudnya. Nah, kemudian contoh dari konsep tree ini bisa berupa struktur organisasi gitu ya. Jadi misalnya ada direktur, kemudian di bawahnya apa-apa, lalu karyawan gitu misalnya. Kemudian ada silsilah keluarga seperti contoh di samping. Ada struktur folder di komputer kita atau di HP kita, itu juga bisa. Jadi misalnya kita taruh folder mata kuliah struktur data, kemudian di dalam folder struktur data, misalnya ada pointer, ada link list, dan lain sebagainya. Itu bisa juga. Ya, dan lain-lain mungkin teman-teman bisa berikan contohnya sendiri. Oke, mudah-mudahan paham mengenai konsep struktur data tree ini. Lalu level dan derajat pada struktur data tree. Jadi kalau level, ya itu kita bacanya dari atas. Apa artinya level? Jadi level ini dibaca dari data yang pertama kali ada, yang pertama kali hadir. Jadi di sini misalnya mulainya dari kakek, bapak dan paman, gitu ya. Artinya satu level gitu ya, satu level atau saudara. Kemudian ada saya dan adik saya. Gitu. Kemudian kalau derajat beda cerita. Derajat itu kita bacanya dari bawah. Ya dari bawah ke atas. Menunjukkan bahwa ketika derajatnya banyak, kekuasaannya tinggi. Begitu. Jadi kalau level, siapa yang datang duluan atau siapa yang hadir duluan, gitu ya.
Kemudian kalau derajat, siapa yang memegang kekuasaan paling tinggi. Gitu. Jadi, misalnya saya dan adik saya hanya 0 derajatnya, kalau kakek 2. Artinya, kakek lebih berkuasa gitu ya daripada saya dan adik saya. Gitu. Itu untuk level dan derajat pada struktur data tree. Mudah-mudahan teman-teman paham untuk yang level dan derajat ini. Nah, lalu istilah dan hubungan komponen pada struktur data tree. Jadi ada istilah sebagai berikut, banyak banget. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, simpul dulu, atau node. Adalah simpul dari masing-masing data dari suatu tree. Jadi, misalnya kita punya banyak data atau punya banyak simpul, ya berarti ketika kita ditanya berapa node atau simpul di dalam struktur data tree ini, dijawab aja misalnya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, jadi satu data ini atau masing-masing data ini disebut node atau simpul. Ya, paham ya? Gampang banget. Kemudian yang kedua ada predecessor atau pendahulu. Adalah node yang berada di atas node tertentu. Jadi kalau saya nanya nih, predecessor dari DE, GHIJ, DE, GHIJ, itu siapa? Pendahulunya siapa? Pendahulunya adalah B. Ya, jadi pendahulu dari DE, GHIJ adalah B. Gitu ya. Satu step atau satu level di atas yang ditanyakan. Gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Dan ini juga satu jalur ya, satu jalur. Kenapa F nggak masuk ya? Karena F sudah berbeda cerita, bukan satu jalurnya. Karena F itu keturunan dari C. Gitu. Yang mudah-mudahan paham nih untuk predecessor atau pendahulu. Kemudian ada successor, penerus, atau disebut juga subtree. Adalah node yang berada di bawah node tertentu. Nah, ini kebalikan dari predecessor tadi. Kalau predecessor pendahulu, kalau ini penerus. Jadi kalau saya tanya, penerus dari node B, itu node apa aja? Berarti ada node D, E, G, H, I, J. Gampang ya? Gampang. Kemudian ada ancestor atau leluhur. Seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Artinya kalau saya misalnya tanya leluhur dari J, kita bisa jawab, oke, J lahir dari G, G lahir dari E lahir dari B, B lahir dari A. Jadi berakhir di rootnya atau akarnya. Ya, jadi jawabannya leluhur dari J itu G, E, B, A. Tidak boleh terbalik kalau untuk yang leluhur ini. Gampang ya? Jadi yang sejalur sampai mencapai rootnya atau akarnya. Nah, lalu untuk yang descendant atau keturunan. Seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, sebenarnya descendant ini nggak jauh berbeda dengan subtree atau successor atau penerus lah gitu. Itu nggak jauh berbeda. Jadi sama aja. Descendant dari B, ya ada D, E, G, H, I, J. Sama aja. Nah, kalau teman-teman nanya apa perbedaan dari subtree dan keturunan. Nah, ini sebenarnya nggak ada bedanya, cuman istilahnya aja yang beda. Gitu ya, mudah-mudahan paham nih. Lalu ada parent. Nah, ini gampang banget. Predecessor atau pendahulu satu level di atas suatu node. Jadi kalau saya tanya, orang tua dari I siapa? Ya G. Gampang ya? Gampang. Kemudian child adalah successor atau penerus satu level di bawah suatu node. Jadi kalau saya tanya nih, anak dari E ada G, ada H. Gampang? Gampang lah ya. Gampang banget. Kemudian ada sibling atau saudara. Adalah node-node yang memiliki parent yang sama, yang memiliki orang tua yang sama. Jadi kalau saya tanya saudara dari D siapa? Ya E. Kalau saya tanya saudara dari B, ya C. Saudara dari G, H. Saudara dari I, C. Gampang ya? Gampang. Kemudian ada Hig. Banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Ingat, tingkatan, bukan level, bukan derajat. Artinya, kita ngitungnya dari bawah, mulai dari 1. Jadi, Hig ini berapa sih banyaknya tingkatan dalam suatu tree? Ya, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Hig-nya 5. 5 tingkatan. Gitu ya. Lalu untuk root atau akar.
adalah node khusus yang tidak memiliki predecessor atau pendahulu atau orang tua. Itu kalau kita tanya, root-nya untuk yang struktur data tree ini siapa? Ya A pasti. Gampang ya? Gampang banget. Jadi dia tidak mempunyai orang tua. Dia awal. Gitu. Sip. Kemudian untuk leaf atau daun. Nah, ini kebalikan dari root. Kalau root itu tidak memiliki orang tua, kalau misalnya daun atau leaf itu tidak memiliki anak. Adalah node-node dalam tree yang tidak memiliki successor atau penerus tuh. Jadi kalau saya tanya, leaf, sorry ini typo ya, leaf harusnya. Leaf dari struktur data tree ini ada apa aja? Oke, ada D, ada F, ada H, gitu ya, ada I, ada J. Gampang. Kemudian kalau misalnya degree adalah banyaknya child atau anak dalam suatu node. Jadi kalau saya tanya degree dari node B berapa? DE 2. Jadi anak dari node B adalah 2. Ya, di sini bisa 3, bisa 4, bisa 5 terserah. Cuman di sini kebetulan aja ada 2 anaknya. Gitu ya teman-teman ya, gampang untuk degree. Kemudian ada forest atau hutan adalah kumpulan dari tree. Forestnya 15, jadi dari suatu tree ini, forestnya atau kumpulan dari tree-nya atau kumpulan dari pohonnya adalah 15. Kenapa bisa demikian? Oke, nanti saya jawab. Cuman disimpan aja, kenapa gitu ya, kenapa dari suatu struktur data ini, forestnya 15. Ya, jadi di save aja pertanyaan itu, nanti saya akan jawab. Kemudian, depth atau kedalaman adalah hasil tingkat node maksimum dikurang 1, atau gampangnya kedalaman ini level dari node X. Jadi kalau misalnya saya tanya D itu levelnya berapa atau kedalamannya berapa? 2. Jadi tadi level kan mulai dari 0 gitu ya. Mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Gampang. Untuk depth. Kemudian masuk ke definisi tree yang asli. Sebuah tree didefinisikan sebagai struktur yang dibentuk secara rekursif oleh aturan berikut. Jadi aturan pertama, sebuah node adalah sebuah tree. Oke, jadi kalau kita misalnya punya node A itu juga bisa dianggap pohon. Cuman belum mempunyai cabang gitu. Belum mempunyai anak, belum mempunyai batang yang bercabang. Artinya, satu node itu atau sebuah node itu juga bisa dianggap sebuah tree. Oke, jadi bisa dibayangkan lah ya. Bisa dibayangkan. Node satu-satunya pada tree ini berfungsi sebagai root maupun left. Artinya ketika kita misalnya punya node A itu ya sebagai rootnya atau akarnya, dan bisa juga sebagai leaf atau daunnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki anak. Jadi bisa disebut root dan bisa disebut leaf. Intinya kalau misalnya kita belajar linked list, itu dia bisa disebut head dan bisa disebut tail. Bisa disebut kepala dan bisa disebut ekor. Gitu aja. Oke, dari K buah tree, T1 sampai TK, dan masing-masing memiliki root N1 sampai NK. Oke, ini mulai membingungkan nih. Cuman nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Nanti saya jelaskan. Jika node N adalah parent dari N1 sampai NK, akan diperoleh sebuah tree baru, T, yang memiliki root N. Dalam kondisi ini, tree T1 sampai TK menjadi subtree atau subtree dari tree T. Oke, dengan pengetahuan begini. T, simbol T, atau tulisan T, atau huruf T, itu kita baca tree, kemudian N itu node, K itu banyak. Jadi gini, ketika kita punya, gitu ya, kita punya dari sebuah K tree, banyaknya tree atau sekian tree, tadi disebutkan untuk yang syarat pertama atau definisi pertama, sebuah node kan adalah sebuah tree. Sebuah node juga sebuah tree. Ya, N itu node, T itu tree. Jadi kalau misalnya kita gambarkan seperti ini, ya ini berarti node 1, tree 1, node 2, tree 2, kemudian yang selanjutnya sampai seterusnya.
Ya, NK sampai berapa. Nah, dari K buah tri, T1 sampai TK, dan masing-masing memiliki root N1 dan NK. Ya, jadi sebuah node atau sebuah tree itu berfungsi sebagai root dan leaf. Gitu ya, jadi dari K buah tree, dari banyaknya tree, dan masing-masing memiliki root N1 sampai NK. Ya, ini rootnya masing-masing. Ya, N1 atau node 1 rootnya N1 dia sendiri. Itu. Kemudian node 2 itu rootnya atau akarnya ya node 2. Kemudian sampai node berikutnya seterusnya, node rootnya adalah node itu sendiri. Mudah-mudahan paham nih. Kemudian jika node N adalah parent dari N1 sampai NK, jika node N, ya, jadi kalau misalnya kita punya node N, berarti sebut aja ini juga T atau tree. Nggak ada 1, nggak ada 2, ya, nggak ada N1, N2, T1, T2, nggak ada. Jadi, jika node N adalah parent dari N1 sampai NK, gitu ya, orang tua dari node 1 sampai node K, akan diperoleh sebuah tree baru yang memiliki root N. Oke, benar. Berarti kalau misalnya kita punya node baru N, yang node N ini adalah orang tua dari node 1 sampai node K, ya, akan diperoleh tree baru yang memiliki root N. Oke. Dalam kondisi ini, tree T1 sampai TK menjadi subtree dari tree T. Menjadi anak atau keturunan, ya, atau penerus dari T. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya nih, saya tanya di sini, ada berapa tree? Jawabannya adalah 5 ya. Jawabannya ada 5. Jadi masing-masing tadi kita sebut juga tree, satu node itu satu tree. Kita punya 1, 2, 3. 3 tree. Kemudian kita bentuk tree baru di sini, 4. Kemudian ketika misalnya node N atau tree N menjadi orang tua dari N1, node 1 sampai NK, berarti terbentuk tree baru. Berarti 1, 2, 3, 4. Gitu ya, 5. Gampang? Gampang. Ini adalah jawaban dari yang forest tadi atau hutan tadi. Gitu. Ya mudah-mudahan paham nih. Walaupun agak sedikit ada rumus ya. Cuman ini nggak terlalu sulit kok. Kemudian ordered dan unordered tree. Oke, ordered tree dulu. Antar sibling atau saudara terdapat urutan usia. Ya, node yang paling kiri berusia paling tua atau sulung. Sedangkan node yang paling kanan berusia paling muda atau bungsu. Jadi nih, di paling atas ada kakek, kemudian bapak itu kan saudaranya paman. Ya, misalnya yang paling kiri bapak dulu, artinya bapak usianya lebih tua atau lebih duluan daripada paman. Begitupun saya dan adik, saudara ya, saudara. Kalau misalnya saya ditempatkan di kiri, saya memiliki usia atau mempunyai usia tua dibandingkan adik. Gampang. Itu. Posisi node diatur atas urutan tertentu. Itu kalau misalnya ordered tree. Intinya adalah ordered tree itu mempertimbangkan urutan. Gitu aja. Walaupun di sini saya nggak cantumkan untuk yang umur. Ya, artinya kalau kita baca kakek, bapak, paman, saya, adik. Oke, paling atas kakek berarti usianya lebih tua dari bapak dan paman. Dan bapak usianya lebih tua dari paman, saya, dan adik. Dan saya itu usianya lebih tua dari adik. Gitu. Ya, teman-teman paham lah mengenai ini gitu ya, karena di silsilah keluarga pun begitu. Kemudian ada yang struktur data tree yang tidak terurut. Antar sibling atau saudara tidak terdapat urutan tertentu. Contohnya kepala sekolah gitu ya. Contohnya ada struktur organisasi sekolah SMK. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada contoh lain silahkan. Di sini ada kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan. Kemudian ada kaprodi 1, kaprodi 2. Nah, bisa nggak kepala sekolah lebih muda dari waka kurikulum? Bisa, gitu ya. Dan misalnya di sini, wakil kesiswaan, saya taruh di kiri. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh.
karena tidak mempertimbangkan atau memperhitungkan urutan tertentu. Begitu. Sip, intinya yang di atas kekuasaannya jauh lebih besar daripada yang di bawahnya. Itu aja. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan paham nih untuk yang struktur data tree terurut dan tidak terurut. Terurut itu ordered, tidak terurut itu unordered. Kemudian masuk di konsep binary tree. Binary tree ya adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree harus terpisah. Oke. Binary tree tidak bisa atau tidak memiliki child anak ataupun subtree. Boleh ya? Boleh. Jadi di sini ya misalnya ada node tidak memiliki anak, nggak apa-apa. Boleh. Boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri. Boleh. Boleh hanya memiliki subtree sebelah kanan. Boleh. Atau bahkan boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri dan kanan. Boleh. Asalkan dia tidak lebih dari 2 child atau 2 keturunan. Ya, paham? Paham ya? Jadi ada kanan dan kiri, udah nggak ada yang lain. Jadi ada catatan sedikit, hati-hati menggambarkan binary tree. Jadi kalau misalnya kita gambarin A, kemudian langsung lurus ke bawah B, ini kan kita bacanya B adalah child dari A, kan gitu ya. Cuman kalau di binary tree, jangan coba-coba seperti ini. Karena kita nggak tahu, ini masuk yang kanan atau yang kiri, childnya. Gitu. Mungkin kita paham, kita maksud. Cuman ketika misalnya kita store ke dosen, belum tentu ini bener. Ya jadi hati-hati aja. Pilih aja antara kiri atau kanan. Atau misalnya punya 2 anak, ya kanan dan kiri. Cuman nggak boleh lebih dari 2 anak. Nggak boleh. Gitu ya teman-teman ya, itu untuk binary tree. Lalu, jenis-jenis binary tree. Sebenarnya untuk yang jenis-jenis binary tree ini adalah cara kita untuk membaca tipe dari isi binary tree ini. Gitu aja. Yang pertama, full binary tree adalah binary tree yang tiap node-nya kecuali leaf, kecuali daun, ujung, memiliki 2 child yang tiap subtree mempunyai panjang path yang sama. Jadi komplit lah, komplit atau sempurna lah gitu. Jadi nggak boleh 1 childnya, harus 2 semua. Ini 2, ini 2, ini 2, ini pun 2. Dan panjang path-nya harus sama, rata gitu. Ya, kalau misalnya kita punya data atau struktur data tree yang datanya seperti ini atau struktur tree-nya seperti ini, itu kita bisa sebut ini adalah full binary tree. Gitu ya. Kemudian ada complete binary tree. Adalah binary tree yang mirip dengan full binary tree. Namun setiap subtree boleh memiliki path yang berbeda. Oke, jadi ini si C ini hanya memiliki child atau anak sebelah kiri. Boleh. Ini diperbolehkan dalam binary tree. Ya, intinya kalau misalnya seperti ini, kita sebut dengan complete binary tree. Ya sah-sah aja gitu di binary tree. Oke, mau childnya 1, 2, atau nggak punya child bahkan boleh aja. Gitu. Dan path-nya pun panjangnya boleh berbeda. Itu disebut complete binary tree. Kemudian yang terakhir jenisnya ada skew binary tree. Adalah binary tree yang semua node-nya kecuali leaf, kecuali ekor, atau kecuali daun, hanya memiliki 1 child. Jadi dari atas gitu, dari root sampai ke ekor atau sampai ke daun, itu memiliki 1 child saja. Boleh di kanan, boleh di kiri. Jadi di sini contohnya di kiri semua anaknya. Jadi A punya 1 child, B punya 1 child, C. Gitu. Ya hanya memiliki 1 child saja. Oke, kalau kita punya struktur data tree seperti ini, berarti bisa disimpulkan ini adalah jenis skew binary tree. Gitu ya teman-teman ya. Lalu definisi tree transversal. Oke, kalau kita singgung gitu ya, sebenarnya kita sudah singgung atau kita sudah menggunakan istilah transversal atau transversing. Ingat nggak? Ya, di link list. Gitu. Adalah teknik menyusuri tiap node dalam sebuah tree secara sistematis sehingga semua node dapat hanya 1 kali saja dikunjungi. Jadi nggak boleh setelah node ini lagi nggak boleh ya. Setelah node ini ya
node berikutnya gitu. Dan setiap node hanya bisa dikunjungi satu kali gitu. Ada 3 cara transversal. Yang pertama pre-order, in-order, dan post-order. Nah, untuk tree atau node yang kosong, transversal atau traversing tidak perlu dilakukan. Jadi kalau misalnya udah sampai ujung, ya nggak perlu dilakukan lagi yang selanjutnya gitu. Ya, kalau node-nya kosong nggak perlu dilakukan transversal atau traversing. Ya, jadi kita masuk ke cara transversal yang pertama, pre-order terlebih dahulu. Caranya atau stepnya, kunjungi root-nya, kemudian telusuri subtree kiri, telusuri subtree kanan. Jadi, kalau kita mau mencetak struktur data tree atau binary tree ini, yang dicetak mana dulu? Kita akan mulai dari root pasti. Kita mulai dari root. Kunjungi rootnya. Artinya tampilkan rootnya. A. Kemudian telusuri subtree kiri dulu ketimbang kanan. Kiri. Sekarang rootnya jadi ini. B. Kanan atau kiri dulu? Kiri. D. Setelah kiri selesai, baru kanan. E. Nah, E punya child lagi, kiri dan kanan. Pertimbangannya kiri dulu apa kanan dulu? Kiri dulu. G. G punya child lagi, I dan J. I di kiri, J di kanan. Duluan, kiri apa kanan? Kiri. Jadi setelah G, I. G punya child di kanan. Jadi C. Karena di kirinya sudah ditelusuri. Ya, dia kembali ke parentnya atau parentnya orang tuanya. Yang kiri sudah selesai, yang kanan berarti setelah C, H. Gitu. Kemudian ini sudah kembali ke parentnya. Nah, ini yang kanan kiri juga udah. Kembali ke parentnya lagi, root. Yang kiri dari root sudah, tinggal yang kanan. C. Gitu ya. Kemudian C punya satu child yaitu di kiri. F. Jadi urutannya adalah A, B, D, E, G, I, C, H, C, F. Gitu kalau kita tampilin. Ya, itu kalau untuk pre-order. Kalau misalnya in order, nah tinggal dibalik aja. Telusuri subtree kiri dulu, baru ke root, kemudian kanan. Jadi dari rootnya A. Subtree kiri dulu, subtree kiri. Dia punya subtree kiri lagi nggak? Punya. D. Punya subtree kiri atau kanan? Tidak. Kembali ke parent. Baru, berarti kan ini urutannya subtree kiri, kemudian baru kunjungi rootnya. D. Kemudian parent dari D, P. P tampil, baru kanan kan? Setelah kiri beres, kemudian root juga beres, baru kanan. Kanan. Dia punya child kiri nggak? Punya, G. G punya child kiri lagi nggak? Punya, I. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kiri udah selesai, baru diperhitungan rootnya, G. Kemudian kalau sudah, kiri sudah, root sudah, kanan, C. Kembali ke parentnya, E. Gitu ya. E. Yang subtree kiri selesai. Nah, root dulu atau kanan dulu? Root dulu. Jadi setelah C, E, H, kembali ke parentnya, B. Gitu ya. B sudah. Kembali ke parentnya lagi. Yang kiri sudah. Ini rootnya, berarti A. Kemudian kiri sudah, root juga sudah, kanan. Kanan. Ada subtree kiri nggak? Ada. F. Yang kanan nggak ada. Kemudian balik ke root, C. Kanan nggak ada. Gitu. Jadi kalau kita lihat, berarti subtree kiri dulu, D. Root, B. Kanan. Dia ada subtree kiri, I. Rootnya G. Kanannya C. Kembali ke rootnya lagi, E. Ya. Kemudian H. Kemudian kembali ke parent dari E. Ya. Kemudian kembali lagi ke parent dari B. Kiri sudah, rootnya tampilin, baru cek yang kanan. C. C dia punya subtree kiri, F.
baru ke rootnya, kanan nggak ada. Itu jadi hasilnya in order dari struktur binary tree ini ya, nanti tampilnya adalah D, B, I, G, C, E, H, A, F, C. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Walaupun agak sedikit membingungkan cara transversingnya atau transversalnya. Nah, kalau yang post order rootnya atau kunjungi rootnya itu terakhir. Jadi kita selesaikan untuk yang kiri dulu, kemudian yang kanan, baru kunjungi rootnya. Oke, ini kiri dulu. Ada kiri lagi nggak? Ada. D. Oke, kemudian kembali ke root. Cuman root sama kanan duluan yang kanan. Kita telusuri dulu yang kanan. Ada kiri nggak? Ada. Ada kiri lagi? Ada. I. Jadi D, I, C, G. Gitu ya. Karena kiri dulu, baru kanan, kemudian root. Kemudian kembali ke parentnya. Kiri sudah, kemudian kanan. H. Baru ke root. E. B. Yang kiri sudah, kanan juga selesai. Ya. Sekarang B-nya tampil. Oke, kembali ke pairnya. Gitu. Yang ini kiri sudah, kanan belum. Punya anak kanan C. Ya, cuman C punya subtree kiri. F. Oke, F, karena dia nggak punya subtree kanan, dilewati gitu ya. Langsung ke root C. Baru ke parentnya. Ya, di sini yang kiri selesai, kanan selesai, tinggal rootnya. A. Jadi hasilnya adalah D, I, J, G, H, E, B, F, C, A. Ini hasilnya. Ya, dan kalau kita lihat atau amati lebih dalam gitu, ini sebenarnya menggunakan fungsi rekursif. Jadi kalau kita di sini ada kanan kiri, cek nih. Ada kanan kiri lagi, cek juga. Baru ketika udah mentok, balik lagi ke atas gitu. Yang menggunakan fungsi rekursif. Nah, gitu. Untuk gambarannya di bahasa pemrograman lah. Oke. Cara transversal atau transversing sudah. Kemudian operasinya. Oke, dan ini yang akan kita lakukan di saat implementasi. Ada create. Digunakan untuk membentuk binary tree baru yang masih kosong. Kemudian ada clear. Digunakan untuk mengkosongkan atau mengosongkan binary tree yang sudah ada atau menghapus semua node pada binary tree. Itu. Jadi create membuat binary tree baru, clear menghapus semua node ya atau menghapus binary tree-nya. Kemudian ada empty digunakan untuk memeriksa apakah binary tree masih kosong atau tidak. Oke. Kemudian ada insert digunakan untuk memasukkan sebuah node ke dalam tree. Kemudian ada find digunakan untuk mencari root, parent, left child atau right child dari suatu node dengan syarat tree tidak boleh kosong. Jadi misalnya nih, saya mau cari root dari struktur data tree ini apa? Parentnya dari node ini apa? Kemudian anak kirinya, anak di sebelah kiri dari node ini siapa? Atau node apa? Kemudian anak kanan, ya anak sebelah kanan dari node ini node apa? Gitu. Itu kita menggunakan find. Kemudian ada update, digunakan untuk mengubah isi dari node yang ditunjuk oleh pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Jadi ya sesuai dengan namanya, istilahnya gitu ya, update. Jadi kita mau update isi atau datanya dari node mana. Gitu, mau diganti apa. Kemudian ada retrieve, digunakan untuk mengetahui isi dari node yang ditunjuk pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Jadi untuk yang retrieve ini kita mau ngecek atau mau menampilkan, oh isi dari node X itu apa? Itu untuk yang retrieve. Kemudian delete sub, digunakan untuk menghapus sebuah subtree atau node beserta seluruh descendannya yang ditunjuk pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Misalnya kita delete sub node X gitu atau node A. Oke, berarti node A itu punya anak gitu ya, dia punya anak BC. Nah, BC juga punya anak lagi. Nah, intinya adalah subnya atau subtree dari node A akan dihapus gitu. Ya, nggak peduli sampai levelnya berapa, gitu. Sampai akhir bahkan sampai down gitu. Oke,
Kemudian ada karakteristik, digunakan untuk mengetahui karakteristik dari suatu tree. Berapa size dari struktur data tree-nya gitu ya, berapa height dari struktur data tree-nya, serta rata-rata panjangnya lah gitu. Kemudian yang terakhir ada transverse, ya, atau transversal atau traversing. Digunakan untuk mengunjungi seluruh node-node pada tree dengan cara transversal. Nah, kita tadi kan sudah belajar cara transversal. Nah, itu kita bakal pakai di transverse. Gitu ya. Jadi kita mau nampilinnya seperti apa. Nah, dan dari semua operasi ini yang kurang saya pahami berada di karakteristik. Gitu. Jadi entah misalnya ya, nanti kita akan coding juga atau enggak gitu karakteristiknya, mudah-mudahan sih ngoding, karena hanya untuk yang karakteristik doang saya belum dapat gambarannya gitu, dan alhamdulillahnya untuk yang selain karakteristik operasinya saya lumayan ada gambaran lah gitu. Sip ya, itu untuk yang operasi pada tree. Dan untuk video ini sampai di sini aja teman-teman, dan di video selanjutnya kita akan implementasi tree pada bahasa pemrograman C++. Cuman kita nggak akan langsung ngoding, kita akan tahu dulu syarat apa yang harus kita butuhkan untuk ngoding, kita harus paham apa aja, kemudian nanti konsep ketika kita ngodingnya seperti apa. Itu akan kita bahas juga di video selanjutnya mengenai implementasi tree atau struktur data tree pada bahasa pemrograman C++. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Saya ini Sobriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.